Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi, sekarang kita bakal masuk ke sesi latihan soal untuk serviceability. Jadi, latihan soal ini juga sekaligus untuk latihan soal di UAS ya. Ini soal yang aku gunakan adalah soal yang eh, soal UAS tahun lalu. Jadi, harapannya semoga dengan latihan soal ini mengcover semua permasalahan untuk serviceability bagian refleksi. Juga sebelumnya aku minta maaf untuk videonya sendiri, ini telat mungkin beberapa jam, 3 atau 4 jam dari yang udah dijanjikan. Tapi semoga kalian masih dapat ada waktu untuk mempelajari tutorial ini. Gitu. Jadi di sini ada satu penampang ukuran dimensinya 400 kali 600. Nah, narasi soalnya adalah di sini diketahui panjang bentangnya 4 meter, terus beban yang dipikul ada beban berat sendiri, CDL, lalu ada beban hidup 22 gitu. FC prime-nya 31 MPa dan tulangan yang dipakai itu 25. Nah, hitung di sini immediate settlement, immediate deflection itu akibat beban mati, lalu immediate deflection akibat beban mati dan beban hidup. Lalu yang terakhir adalah defleksi yang terjadi akibat adanya instalasi partisi seberat 5 kN setelah 1 bulan dari pelepasan casting balok. Asumsikan di sini bahwa 20% dari beban hidup sustain. Oke, jadi dalam pengerjaan soal ini kita akan menggunakan dua asumsi karena di sini nggak ada selimut betonnya. Jadi di sini aku mengasumsikan selimut betonnya itu 30 mm dan jarak antar tulangan ini, tulangan yang atas dan bawah, ini dan ini, itu dia jaraknya 2 cm. Nah, itu dibuat aja asumsinya ya. Cuma ya, nanti kalau misalnya dalam kalian mengasumsikan gini ya tentunya dibuat yang make sense juga gitu asumsinya. Nah, lanjut, tadi aku udah mengasumsikan ini. Jadi pertama kita menghitung parameter-parameter geometri. Parameter-parameter geometri yang dihitung itu sebenarnya cuma dua, inersia gross dan inersia crack. Nah, inersia gross kan gampang ya rumusnya. Dia cuma dikali H pangkat 3 per 12. Nah, di sini hasilnya kita dapat 7,2 kali 10 pangkat 9. Ini aku ambil dua angka aja ya. Satu angka di belakang koma gitu. Ini biar efisien aja sih dalam pengerjaan soal. Karena kan kalau misalnya dalam ujian, misalkan kalian tulis 9 digit banyak banget gitu. Itu capek. Jadi ini salah satu tips. Itu kalian cukup ambil satu digit di belakang koma gitu, atau 2 digit lah minimal. Nah, ini igro sudah hitung momen inersia dalam kondisi crack. Nah, kan di sini penampangnya itu gampang ya. Jadi ada 2 lapis tulangan dan itu tulangan tarik semua gitu. Jadi kita dapat menghitungnya dengan persamaan yang ini. Nah, kita harus hitung KD dan ICR-nya gitu. Nah, KD-nya sendiri kan dia butuh A1. A1 kan di sini hitungannya ini B per N per AS dan N-nya sendiri ES per EC. Nah, setelah dihitung N-nya itu dapat dia sama dengan 7,64. Nah, nilai tipikal dari N itu dia berkisar antara 6,6 sampai dengan 9,3. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat di luar range ini, itu hati-hati aja perhitungannya, berarti kurang akurat. Nah, udah dapat E-nya berapa, lalu habis itu A, A1-nya, A1-nya dihitung, B itu lebarnya ya, lebarnya, lalu dibagikan dengan N kali AS gitu. AS-nya sendiri, aku udah hitung sebenarnya di sini, AS-nya itu totalnya ini ya 2945 mm square gitu. Nanti mungkin aku juga bakal share ininya ya, share Excel-nya buat kalian coba-coba. Nah, ini selanjutnya adalah sebelum menghitung KD kan perlu parameter D. Nah, parameter D itu kan jarak dari serat tekan ke tulangan tariknya ya. Tapi kan di sini ada 2 lapis. Nah, mungkin ini agak beda dengan beberapa kali aku mengerjakan sebelumnya. Buat sekarang aku bakal coba mengerjakan ini secara centroidnya itu aku secara analitis gitu. Aku hitung.
Jadi kan tadi udah diasumsikan kalau misalkan jarak antar tulangannya itu dia adalah ini ya, jarak antar tulangannya 20. Jarak antar tulangannya 20, jarak dari sini ke sini 20. Nah, terus jarak dari sini ke sini atau selimut betonnya tuh 30. Lalu jarak dari sini ke sini kan 12,5. Nah, berarti untuk Y bar 1 itu total dari sini ke sini ya. Jadi 20 ditambah 12,5 tambah 30 itu nanti masuk ke dalam sini. Ke yang Y bar 2, Y2 bar. Nah, kalau yang Y1 bar sendiri itu 30 tambah 12,5 itu. Nah, setelah aku hitung, dia dapat hitungannya itu 49,16. Nah, ini aku bulatin aja jadi 50 biar gampang. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kalian apa perlu cepat ngerjainnya, ya sebenarnya nggak apa-apa. Langsung diestimasi jarak tengah-tengahnya aja gitu. Jadi kan kalau misalnya estimasi jarak tengah-tengahnya, berarti kan ini tinggal 30 tambah 12,5 ditambah 10. 10 itu setengahnya ini. Berapa nih? 22,5, 22,5 berarti 52,5. Bedanya cuma 2,5 mili, nggak terlalu signifikan, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya bebas pilihannya. Tapi di sini ya aku coba sekali-kali pakai analytical menghitung centroid dari tulangannya. Dapat 50, berarti D-nya itu dapat dihitung dengan persamaan ini ya, H min Y bar. Nah, jadi dapat 50 mm. Nah, oleh karena itu diperoleh nilai natural access-nya itu KD-nya itu 198,811 mm. Lalu nilai inersia ke dalam kondisi crack itu dia sama dengan 3,82 10 pangkat 9 ya, milimeter pangkat 4. Nah, ini juga harus diperhatikan juga, ICR itu dia pasti nilainya harus lebih kecil daripada ini, IG. Kalau misalnya lebih besar, berarti hitungannya salah. Gitu. Persamanya ICR pakai yang ini ya, yang di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung pembebanan pada struktur. Nah, kalau nggak salah, aku kemarin di bagian teori, aku menjelaskannya teori pembebanan itu beban terfaktor. Nah, ini itu aku koreksi ya. Jadi karena di sini serviceability, jadi bebannya itu beban service. Jadi nggak dikali faktor. Nah, ini aku list pembebanannya, ada beban hidup, beban mati, SDL sama DL. DL ini dead load ditambah SDL ya. Nah, ada beban partisi juga, yang ini jadi permasalahan nantinya. Nah, lalu di sini hitung ya momen maksimumnya. Nah, di sini aku menggunakan persamaan dari ini AWC yang di sini. Nah, ini. Jadi ini juga salah satu persamaan yang teman-teman aku sarankan catat di cheat sheet. Jadi catat ya ini M max-nya itu berapa. Ini WL kuadrat per 8. Hitung juga mungkin catat juga mungkin yang untuk kasus cantilever gitu. Karena bisa aja soalnya keluarnya cantilever gitu. Nah, diperoleh M max-nya itu untuk masing-masing kasus itu segini. MLL, terus MDL, MDL plus LL, lalu M sustainable sama M sustainable per partisi. Nah, di sini apa ya namanya? Aku juga udah hitungkan juga dengan M-crack-nya. M-crack-nya itu dapat 125 dan 2/3 M-crack-nya itu 83. Nah, kenapa di sini kita menghitung 2/3 M-crack? Seperti yang udah aku jelaskan di tutorial bagian teori, bahwa kita di sini kita akan mengevaluasi menggunakan ICI yang baru, peraturan yang baru. Jadi di sini MA kurang dari 2/3 MCR, dia pakai IG. Kalau lebih dari 2/3 MCR, dia pakai persamaan ini. Tapi nilai ini harus lebih kecil dari IG, gitu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat di sini, DL kan dia masih uncrack ya, karena masih kurang dari 2/3. Nah, DL plus LL itu dia crack, udah crack. 99 lebih dari 83. Nah, tapi di sini M sustainable kenapa? Kenapa dia eh, apa namanya? Nilainya lebih kecil daripada 2/3 MCR, tapi dia itu crack gitu.
Nah, karena ceritanya gini teman-teman. Ini kalau misalkan kita gambarkan historical pembebanannya, itu kurang lebih seperti ini. Ini karena MDL itu nanti kurang lebih akan ada defleksi ke atas itu, ke atas. Nah, terus ada LL. Ada LL nanti akan berdefleksi lagi lurus ya. Ini karena immediate ya. Jadi bebannya waktunya masih di time frame yang sama. Nah, lalu time sustainable itu tuh beban ini yang live load-nya itu berkurang gitu. Tinggal tersisa 20% aja. Nah, tapi kan ketika udah nyampe kondisi sini, itu kan dia udah crack gitu. Nah, berarti kondisi di bawahnya juga sebenarnya dia udah crack juga gitu. Jadi ini udah crack semua gitu. Makanya di sini walaupun dia 64 kurang dari 83, dia pakainya crack gitu. Nah, lalu ini ya, ini juga di bawah aku sertakan bagaimana menghitung M-crack, FR kali IG bagi KD, FR-nya itu 0,62 FC prime ya. Nah, ini untuk menghitung ininya ya, menghitung yang tadi inersia efektifnya itu bagaimana. Nah, setelah dihitung diperoleh inersia efektifnya itu segini. Untuk kasus DL, LL sama sustainable itu seperti ini. Sama sustainable plus partisi ya. Nah, ini juga ada yang mungkin agak anomali gitu ya dalam perhitungan. Kalau misalkan teman-teman nanti hitung lagi, sebenarnya sustainable ini karena misalkan dipaksakan dengan jadi crack, kalau misalkan dihitung, ini tuh ordonya sampai ordo 10 gitu, sampai E plus 10 gitu. Nah, makanya ini tetap dibatasin, dia harus lebih kecil dari IG gitu. Makanya dia pakai IG aja tetap gitu. Nah, lalu udah dapet kan semua inersia efektifnya itu yang akan dipakai gimana. Langkah terakhir adalah menghitung defleksi ya. Nah, persamaan yang akan kita pakai itu ini. Jadi karena tumpuan sederhana, jadi kita pakai K-nya sama dengan 1. Jadi delta atau dia sama immediate ya, itu 5 K M A L kuadrat dibagi 48 EC IE gitu. Nah, dari perhitungan yang udah dilakukan untuk DL itu dapatnya 0,49 mm, untuk DL plus LL itu 1,1 mm. Lalu untuk sustainable, jadi sustainable tuh sebenarnya ini ya, delta sustainable itu, tadi aku lupa jelasin. M sustainable tuh sebenarnya basically tinggal MDL ditambah 0,2 M FL. Kenapa 0,2? Karena di soal kan di sini disebutkan kalau yang sustain itu 20%-nya. Itu. Jadi di sini pakainya 0,2 gitu. Nah, ini jadi M sustainable tuh dapatnya segini defleksinya. 0,57. Nah, delta sustainable plus partisi itu gimana? Ya, basically tinggal, nah sebenarnya kan ini apa namanya, kalau dilihat dia ada efek waktunya juga 1 bulan. Nah, tapi kalau misalkan dilihat di SNI dalam jangka 1 bulan itu tuh kan kalau misalkan long term kan berarti harus dikalikan lambda delta, dimana dia persamaannya adalah ini bagi 1 plus 50 rho kalau nggak salah, rho aksen. Nah, sedangkan untuk C-nya sendiri, C-nya itu untuk 1 bulan dia masih nilainya belum belum sampai 3 lah kalau nggak salah. Nah, ini kalau misalkan kita cek lagi di SCI-nya ke bawah, nah di sini itu tuh C-nya tuh masih 1 gitu untuk 3 bulan. Jadi di sini udah kita pakai 1 aja gitu. Jadi artinya karena di sini nggak ada tulangan tekannya juga dia 0, jadi lambdanya itu dia sama dengan 1. Jadi anggapannya belum ada efek long term gitu, belum ada efek creep sama shrinkage. Jadi yang delta sustainable plus partisi sendiri itu tinggal ini ya, M sustainable plus partisi
itu yang jadi MA-nya gitu. Dapat nilainya tuh ini 1,35. Lalu kalau misalkan nanti ditanyakan defleksi hanya karena partisinya saja, itu tinggal delta sus plus partisi dikurangi delta sus. Kalau misalnya ditanyakan live load-nya saja, delta sus plus delta ini ya, delta DL plus LL dikurangi delta DL gitu. Ini sama dengan delta LL sama dengan delta partisi aja gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan ditanyakan lagi defleksi jangka panjangnya kalau 5 tahun gitu. Kalau 5 tahun. Nah, berarti kan tadi udah dihapus belum ya kurva pembawaannya. Nah, ini kita lihat di sini kan 1 bulan katakanlah segini. Nah, terus di sini dikasih beban lagi naik gitu. Ada beban partisi. Nah, jadi kan sebenarnya ini kan belum nambah kan. Defleksinya sendiri masih belum bertambah gitu dalam jangka 1 bulan. Nah, baru dikasih partisi dia nambah ada immediate gitu. Nanti kalau misalkan ditanyakan lagi long term gitu dalam 5 tahun itu gimana? Nah, ya udah tinggal berarti defleksi yang paling akhir yaitu defleksi sustainable plus partisi. Jadi nanti delta CS-nya atau untuk clip shrinkage itu delta delta sus kali plus partisi dikali lambda delta. Ini delta immediate. Nah, immediate-nya tuh pakai yang ini, yang paling akhir gitu. Dan dengan nanti C-nya misalkan anggaplah 5 tahun. 5 tahun berarti kita pakai C-nya 2 gitu. C-nya 2 berarti ya 2 kalinya ini gitu. Jadi 2 dikali 1,35 berarti berapa? 2,7 mm gitu. Nanti untuk menghitung delta partisinya tinggal dikurangi lagi gitu sama delta sus. Gitu sih kurang lebih untuk tutorial ini bagian serviceability. Semoga membantu untuk ujiannya. Ini walaupun satu soal aku coba ngebahasnya itu untuk mencakup keseluruhan yang dibutuhkan di serviceability. Adapun pengembangan-pengembangan lainnya kalau misalnya ada tulangan tekan itu kan tinggal rumusnya aja gitu kan yang berubah. Itu aja sih teman-teman. Makasih, semangat ujiannya.